Benar Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami rindu mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kami rindu setiap kami boleh dibentuk. Tidak ada satupun yang terkecuali. Setiap kami boleh dituntun dan dipimpin. Sampai akhir ketika kami berjumpa muka dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau tuntun dan pimpin setiap kami. Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami mau membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Kiranya Allah menolong kami bukan hanya untuk memahami firman Tuhan ini, tapi kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk boleh menguraikan firman-Mu dengan jelas. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam kasih karunia dan dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema yang saya kira sangat penting. Berbicara tentang apa yang harusnya menjadi tanggung jawab atau salah satu hal yang dapat kita kerjakan sebagai anggota dari sebuah gereja. Yaitu berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Berdoa untuk para hamba Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin yang Tuhan taruh di gereja ini bagi kita. Nah, rekan-rekan, kita akan melihat kenapa kita harus melakukannya dan bagaimana harus melakukannya. Mari saya undang kita untuk membuka beberapa bagian Alkitab. Saya akan membacakan bagian-bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Yang pertama, rekan-rekan, mari kita buka dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-25. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-25, ini ayat yang sangat pendek, hanya satu kalimat rekan-rekan. Isinya seperti ini, saudara-saudara doakanlah kami. Ini kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya saudara-saudara doakanlah kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Satu bagian lagi rekan-rekan dari Roma pasal 15 ayat 30 sampai 32. Roma 15, 30 sampai 32 berbunyi demikian. Demi Tuhan kita Yesus Kristus, dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik dan orang-orang kudus di sana. Agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama kamu. Efesus 6 ayat 18-20, dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seminggu terakhir ini, dunia kekristenan dihebohkan dengan sebuah berita mengenai kejatuhan satu orang hamba Tuhan, rekan-rekan. Nama hamba Tuhan itu adalah Stephen Lawson, Bapak Ibu Saudara. Di kalangan orang-orang Kristen Injili, terutama di Amerika, Bapak Ibu Saudara, nama ini adalah salah satu nama yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara.
Karena dia adalah seorang teman dekat sekaligus rekan pelayanan dari pendeta John MacArthur, rekan-rekan. Bukan hanya itu, dia adalah salah satu kontributor rutin di Ligonier, begitu ya. Kalau rekan-rekan pengen belajar teologi, rekan-rekan bisa search ke internet, lalu di Ligonier itu ada banyak sekali artikel-artikel yang dengan gamblang menceritakan soal apa itu kekristenan, doktrin-doktrin tertentu. Dan salah satu kontributor rutinnya itu adalah Stephen Lawson ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, dia juga adalah pendiri sebuah pelayanan bernama One Passion Ministry. Apa yang terjadi pada dia? Yang terjadi pada dia adalah dia kedapatan sedang menjalin relasi yang tidak appropriate, yang tidak normal, yang tidak pantas, Bapak Saudara, dengan seorang wanita berumur sekitar 20-an, Bapak Saudara. Wanita itu bukan istrinya, bukan pasangannya, dan mereka sudah berelasi tidak resmi itu, tidak tepat itu, sekitar 5 tahun. Bapak Saudara, untuk informasi Bapak Saudara, Stephen Lawson ini sudah berumur 73. Bapak Saudara, kejadian ini sungguh menghebohkan, dan saya kira bukan hanya sekedar menghebohkan, ini mengejutkan, dan saya kira juga mendukakan Bapak Saudara. Sehingga kalau Bapak Saudara lihat ke One Passion Ministry punya website, Bapak Saudara akan temukan langsung di halaman pertamanya statement seperti ini. Kami berduka, kami menemukan bahwa pendiri pelayanan ini jatuh ke dalam dosa, dan kami sungguh menangisi itu di hadapan Tuhan. Semua pelayanannya di-cancel, semua yang dia sudah bangun seolah-olah ambruk semuanya, dan sebagainya. Bapak Saudara, saya kira sekali lagi mendengar kisah seperti ini bukan kisah yang menyenangkan bagi kita. Saya kira Stephen Lawson bukan satu-satunya, ini cuma menambah satu dari deretan begitu banyak hamba Tuhan yang sudah jatuh dan gagal, Bapak Saudara. Dan saya kira jauh dari dalam hati kita, kita tidak berharap ada satupun hamba Tuhan, pemimpin rohani, pelayan Tuhan yang jatuh. Ibu Saudara, fakta seringkali menunjukkan inilah yang terjadi, Ibu Saudara. Dan kejatuhan ternyata bukan satu-satunya bahaya atau satu-satunya masalah yang mengancam seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani, Ibu Saudara. Ibu Saudara, hari ini kita tidak jarang menemukan ada orang-orang yang melayani sejangka waktu lalu memutuskan untuk mundur. Tidak lagi menjalani panggilannya, dan ketika ditanya kenapa kamu tidak mengembalakan jemaat lagi, kenapa tidak melayani lagi, salah satu jawabannya adalah stres, tertekan. Salah satu jawabannya adalah saya kesepian, saya tidak sanggup menanggung beban ini lagi, lebih baik saya kembali kepada kehidupan yang lebih normal. Saudara, di Amerika beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta bernama Jared Wilson. Dia melayani di sebuah gereja, jemaatnya 15.000 orang. Dan dia berakhir suicide, Saudara. Kenapa suicide? Dia depresi dan tidak sanggup menahan beban pelayanan yang ada. Saudara, sekali lagi ini bukan berita yang menyukakan, ini bukan berita yang kita sukai, yang kita senang untuk mendengarnya. Ini berita yang kita berharap tidak terjadi pada satupun dari pemimpin rohani yang ada. Ini Saudara, kita harus menyadari ini punya potensi untuk bisa terjadi. Saudara, karena itu hari ini saya pengen mengajak kita untuk mengingat sebuah kebenaran hari ini. Saudara, di tengah melihat ada begitu banyaknya kisah kejatuhan, kisah hamba Tuhan yang mundur, kisah pemimpin rohani yang akhirnya tidak lagi efektif. Di tengah kerinduan kita agar semua pemimpin rohani kita boleh bertahan sampai akhir seperti kita. Saudara, marilah kita mengingat sebuah kebenaran ini. Saudara, ingatlah hamba Tuhan itu bukan Superman, Saudara. Ingatlah pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan kasih ke gereja untuk melayani kita, untuk membimbing dan memimpin kita, bukan manusia super. Sama seperti rocker juga manusia, punya rasa, punya hati, Saudara.
Ingatlah hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan bagi kita juga adalah manusia, saudara. Mereka bukan Superman yang imun, yang kebal terhadap masalah, yang kebal terhadap godaan dan dosa, yang kebal terhadap kekhawatiran, yang kebal terhadap kekecewaan, yang selalu punya jawaban, yang selalu punya jalan keluar. Saudara, mereka sama seperti kita, mereka pun bisa tertekan, mereka bisa rapuh, mereka bisa lemah, dan karena itu mereka butuh dukungan, saudara. Kita berharap orang-orang yang memimpin kita adalah orang yang setia. Kita berharap orang-orang yang memimpin kita secara rohani adalah orang-orang yang teguh sampai akhir. Ya, tentu saja. Tapi ingat, dia pun punya kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kita perlu dukung, saudara. Dan yang jadi pertanyaan adalah kalau kita mau memberikan dukungan, kalau kita mau memberikan perhatian kepada pemimpin-pemimpin rohani kita atau hamba Tuhan kita, atau mereka yang menuntun kita secara rohani. Perhatian dan dukungan seperti apa yang kita bisa berikan, saudara? Saudara, dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, berkali-kali dengan jelas Paulus menyatakan bahwa salah satu bentuk dukungan yang terbesar yang dibutuhkan dan dapat diberikan oleh jemaat kepada pemimpin rohaninya adalah dukungan doa, saudara. Bagaimana cara sebuah jemaat itu menjagai hamba Tuhannya, menjagai pemimpin-pemimpin rohaninya adalah dengan setia mendoakan, dengan menjadi supporter dalam doa bagi pemimpinnya, saudara. Saudara, itulah yang dinyatakan dengan jelas oleh Paulus. Tadi kita membaca 5 bagian Alkitab, saudara, dan dalam 5 bagian Alkitab itu Paulus mengatakan hal yang sama. Doakanlah kami, saudara-saudaraku, keluargaku, orang-orang yang sama-sama ditebus, yang sama-sama berjuang dengan aku sebagai murid Kristus. Aku minta satu hal kepadamu, terus-meneruslah berdoa buat aku. Berdoalah buat kami, kadang-kala Paulus mengatakannya. Kami menunjukkan kepada siapa? Menuju kepada Paulus, kepada rekan-rekan sekerjanya, mereka yang melayani jemaat. Dan Paulus berkata, tolong doakan kami. Terus bergumul sama kami dalam doa. Terus ingat kami dalam doamu. Mintalah kepada Tuhan untuk kami. Saudara, kenapa Paulus mengatakan hal itu? Jelas karena Paulus merasa ya butuh, saudara. Saudara, even bahkan hamba Tuhan sekaliber Paulus, yang pelayanannya seluas Paulus, yang karunianya sebesar Paulus, yang kemampuan melayaninya sedahsyat Paulus, masih terus berkata, doakanlah kami. Karena apa? Ya tahu, tidak ada satupun pelayanan yang sanggup kerjakan, ya tidak mungkin sanggup terus bertahan kalau bukan karena Tuhan yang menopang dia. Saudara, saya kira saya boleh mewakili seruan para hamba Tuhan, para pemimpin rohani, itu berkata kami gak sanggup kalau bukan Tuhan yang memampukan. Bagaimana Tuhan memampukan kami? Tolong doakan kami. Saudara, Paulus bukan hanya terus mengatakan itu karena dia butuh, saudara. Tapi Paulus juga terus mengatakan itu seolah-olah, saudara, itu adalah hal yang wajar dan harus dikerjakan oleh jemaat untuk pemimpinnya, saudara. Saudara, pertanyaannya kenapa kita harus berdoa buat pemimpin rohani kita? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus berdoa untuk pemimpin rohani, untuk hamba Tuhan, dan sebagainya yang memimpin kita secara rohani, saudara. Yang pertama, kita kenapa harus berdoa buat mereka? Karena mereka adalah anggota tubuh Kristus yang perlu didukung, yang perlu dikasihi, saudara. Saudara, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, majelis, penatua, mereka yang membimbing kita secara rohani, bukan sekedar mereka yang menyediakan di tempat ini bagi kita, bukan sekedar mereka yang menuntun kita, tapi mereka juga adalah anggota keluarga kita. Mereka perlu kita kasihi.
Mereka bukan sosok yang terpisah dari kita. Kita perlu menyatakan perhatian kita kepada mereka dengan cara mendoakannya. Itulah sebabnya kalau rekan-rekan lihat, setiap kali Paulus minta didoakan, dia selalu mulai dengan berkata, saudara-saudaraku, saudara-saudara. Soalnya dia berkata bahwa karena kita ini saudara dalam Tuhan, jangan lupakan saya. Saudara, hamba-hamba Tuhan kita adalah saudara kita. Kalau kita mengasihi mereka, kita pengen mereka bertahan sampai akhir, mari ingat mereka. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa bagi hamba Tuhan, bagi pemimpin rohani kita? Karena ingat, hamba Tuhan itu pun masih dalam proses pengudusan. Ya, hamba Tuhan mungkin lebih mengenal Tuhan, mungkin lebih belajar dewasa lebih dahulu di dalam Tuhan. Tapi saudara, bukan berarti hamba Tuhan itu sudah sempurna. Hamba Tuhan itu juga masih dalam proses pengudusan, dalam proses menjadi serupa dengan Kristus, sama seperti setiap kita. Hamba Tuhan masih bisa bergumul dengan dosa, masih bisa bergumul dengan pencobaan, masih bisa bergumul dengan diri, masih bergumul dengan menyalibkan diri juga, sehingga perlu didoakan, Bu Saudara. Bu Saudara, seorang hamba Tuhan yang baik, dia akan menyadari dia dalam proses dan dia akan minta didoakan. Karena apa? Karena dia tahu dia pun masih dalam proses sama seperti orang-orang yang dilayani. Bu Saudara, hamba Tuhan seringkali dianggap manusia super, Bu Saudara. Kalau jemaat punya masalah datang nyarinya hamba Tuhan. Jemaat mau didoain carinya hamba Tuhan. Seolah-olah hamba Tuhan itu tidak pernah punya pergumulan, Bu Saudara. Seolah-olah hamba Tuhan itu kalau bergumul itu paling cepat dijawab sama Tuhan. Saudara, enggak juga. Sama kok, kita bisa sama bergumulnya, bisa sama berjuangnya, karena itu jangan lupakan kami. Gitu ya. Oh enggak enak ya saya mewakili. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara, begitu ya. Nah yang ketiga, kenapa kita perlu mendoakan hamba Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara ada beban berat yang ditanggung oleh seorang hamba Tuhan ketika dipercayakan untuk menggembalakan jiwa. Saudara, menggembalakan jiwa itu bukan pekerjaan ringan. Bertanggung jawab untuk jiwa seseorang, untuk pertumbuhan seseorang, untuk membimbing seseorang, itu bukan perkara mudah. Membimbing orang itu masalah seumur hidup, itu masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Orang bukan karena diajar pasti berubah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang stres setengah mati karena apa? Karena ngerasa sudah mengajar, sudah melakukan pembinaan, sudah berbagi hidup, sudah berdoa, sudah berjalan bersama, sudah melakukan segala hal, tapi kok sepertinya tidak melihat ada perubahan. Ada banyak hamba Tuhan yang berbeban berat karena ngerasa jemaat kok makin mundur, makin meninggalkan Tuhan. Jemaat sedang ada dalam masalah, yang bergumul siapa? Hamba Tuhan, saudara. Tadi di pagi saya menceritakan ada seorang hamba Tuhan yang udah melayani 10-an tahun. Tiba-tiba belakangan ini, berapa hari yang lalu itu, 2 hari yang lalu mengkontak saya. Nggak pernah kontak saya, lalu tiba-tiba kontak saya dan berkata, saya capek. Capek karena apa? Capek karena kok sepertinya jemaat saya nggak dewasa-dewasa. Saudara, ada beban-beban yang tidak terkatakan yang ditanggung oleh seorang hamba Tuhan dalam perannya menggembalakan jemaat. Itu beban yang berat dan beban itu perlu kekuatan daripada Tuhan untuk menanggungnya. Dan bagaimana pendeta akan menanggungnya, hamba Tuhan dapat menanggungnya. Doakanlah dia untuk dia dapat menanggungnya. Saudara, saya berharap 3 alasan ini cukup. Saudara, saya nggak tahu kapan terakhir kali engkau mengingat hamba Tuhanmu, mengingat pemimpin rohanimu, mengingat orang-orang yang melayani jiwamu, dan menjadikan mereka orang-orang yang secara rutin engkau support dalam doa. Saudara, kalau mereka tidak kita dukung dalam doa, mereka bukan hanya kesepian,
mereka akan sangat rapuh, saudara. Saudara, seorang dosen saya mengajarkan sebuah cara yang saya kira menarik untuk belajar mendoakan orang, saudara. Ada seorang dosen yang selalu setiap tahun ajaran itu meminta untuk seluruh foto mahasiswa itu di-print, saudara. Di-print, lalu setelah dia print, dia susun di meja belajarnya, di meja kerjanya, saudara. Dia susun di meja kerjanya, lalu kita tanya, ngapain itu disusun di meja kerja gitu. Dia bilang supaya setiap kali saya duduk di meja itu, yang saya bisa lakukan adalah secara bergantian berdoa untuk wajah demi wajah yang ada di sana. Saudara, sebagai mahasiswa mendengar ada dosen yang secara personal mendoakan satu persatu kami, begitu ya. Itu adalah sebuah hal yang mengharukan. Itu adalah sebuah kekuatan, ada sebuah rasa, saya diperhatikan, saya dikasihi, saya dianggap sebagai keluarganya. Sehingga saya diingat dalam doa. Saudara, saya kira ini hal yang baik untuk kita tiru dan kita lakukan untuk hamba-hamba Tuhan kita. Hamba Tuhan kita gak banyak kan, saudara? Majelis kita gak banyak kan ya? Mungkin kita boleh ngeprint foto mereka, taruh di meja kerja kita, supaya sesering mungkin kita bisa mengingat mereka. Mungkin tidak harus foto satu persatu, foto bersama, deretan leader kita, lalu taruh di meja kerja, taruh di mana kita sering duduk, taruh di wallpaper handphone kita. Jadi wallpapernya tidak hanya foto-foto kita, tapi foto pemimpin gereja kita. Supaya kita bisa ingat mereka sering-sering, berdoa buat mereka sesering mungkin. Karena apa? Karena mereka membutuhkannya dan karena kita harus melakukannya sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya begini, oke, saya sudah tahu saya harus berdoa buat mereka, saya tahu saya harus mendukung mereka, saya tahu saya harus jadi support system buat mereka. Pertanyaannya, bagaimana saya harus melakukannya? Apa yang saya harus doakan kalau saya harus berdoa untuk pemimpin rohani saya? Saudara, setidaknya ada 5 hal sederhana yang boleh secara konsisten engkau doakan buat hamba Tuhanmu, buat pemimpin rohanimu. Saudara, yang pertama adalah engkau dan saya bisa dan harus berdoa untuk pertumbuhan rohani hamba Tuhan kita. Kita harus terus-menerus berdoa, terus-menerus memohon kepada Tuhan supaya pemimpin rohani kita terus bertumbuh dalam kedekatan dengan Tuhan. Terus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Terus-menerus hidup dalam kedekatan dengan Tuhan yang membuat dia makin kenal Tuhan, makin tunduk kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Kita perlu terus berdoa supaya hamba Tuhan kita adalah hamba Tuhan yang terus bertumbuh dalam kedekatan dengan Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan, dia makin mengasihi Tuhan, dan makin diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini adalah salah satu hal yang sangat krusial dan sangat esensial buat seorang hamba Tuhan. Hidup rohaninya hamba Tuhan itu, saudara. Saudara, tanpa kedekatan dengan Tuhan, tanpa hidup yang dipenuhi oleh cinta Tuhan, seorang hamba Tuhan itu tidak pernah mungkin bisa menggembalakan jemaatnya dengan baik. Dia tidak mungkin bisa mencintai jemaatnya, memberi makan jemaatnya dengan tepat. Saudara, ingat bagaimana Tuhan berbicara kepada Petrus di Yohanes pasal 21. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, ya Guru, aku mengasihi engkau, engkau tahu itu. 3 kali Tuhan Yesus bertanya itu, lalu 3 kali dijawab oleh Tuhan Yesus juga dengan gembalakanlah domba-dombaku. Seolah Tuhan Yesus mau berkata bahwa kalau kamu mau menggembalakan domba-dombaku, perintah menggembalakan domba-dombaku hanya bisa dilakukan kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu tidak akan pernah menggembalakan domba-dombaku. Domba-dombaku akan terlantar, domba-dombaku hanya akan dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh engkau. Engkau tidak akan memberi mereka makan kalau engkau tidak mengasihi aku. Saudara, apa yang membuat seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani akan benar-benar menggembalakan jemaatnya?
Kalau ia mengasihi Tuhan karena ia merasa dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kenapa seorang hamba Tuhan itu perlu terus bergantung dekat kepada Tuhan? Karena hanya dalam kedekatan dengan Tuhanlah dia makin menyadari betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, sehingga ia lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan tidak dekat dengan Tuhan, ia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan tidak kenal Tuhan, tidak tahu betapa besarnya Tuhan, dia hanya akan mengerjakan agendanya sendiri. Dalam apapun yang dia kerjakan, dia akan hanya andalkan hikmatnya, dia hanya akan andalkan kekuatannya, strateginya. Dan dia tidak akan pernah nanya Tuhan, tidak akan pernah tunggu Tuhan, dia hanya akan lakukan apa yang dia mau. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan tidak dekat dengan Tuhan, dia akan banyak bermain-main dengan dosa. Saudara, ketika seorang dekat dengan Tuhan, dia bukan hanya akan makin gentar, tapi dia akan makin hormat kepada Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan tidak mau berbuat dosa bukan karena dia takut konsekuensi dari dosa. Seorang yang dekat dengan Tuhan tidak mau berbuat dosa karena dia tidak mau mendukakan Tuhan yang dia tahu sedemikian mengasihi dia. Dan hanya ketika seorang berjalan begitu dekat dengan Tuhan, dia terus merasakan cinta Tuhanlah, dia sampai kepada titik, saya begitu mencintai Tuhan sehingga saya tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya dia akan benar-benar menjaga dirinya dan menjaga ajarannya. Saudara, seorang hamba Tuhan perlu dekat dengan Tuhan sehingga ia bisa memelihara hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan dari seorang hamba Tuhan? Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang berpartisipasi, mendukung supaya hamba Tuhan kita jadi seperti itu? Caranya, apakah kita ingat mereka dalam doa kita? Saudara, seorang hamba Tuhan, hanya ketika ia dekat sama Tuhanlah, ia akan mendapatkan apa yang artinya hidup yang cukup, yang penuh itu. Hanya ketika seorang hamba Tuhan benar-benar dekat dengan Tuhanlah, ia merasakan apa artinya diterima. Ia mendapatkan apa artinya dikasihi. Ia mendapatkan apa yang artinya saya tidak butuh apa-apa lagi. Tidak ada ruang untuk pemberhalaan lagi dalam hidupnya. Kalau seorang hamba Tuhan tidak dekat dengan Tuhan, dia akan mengusahakan keamanan dirinya dengan caranya sendiri. Dia akan menjadikan pelayanan menjadi tempat ia mempertaruhkan harga dirinya. Tempat ia mengais penerimaan. Tempat ia mendapatkan nilai dirinya karena ia tidak mendapatkannya dari Tuhan. Saudara, kenapa ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pemimpin rohani yang saling menjatuhkan, saling menghancurkan, ambisius sekali, perang kekuasaan di sana sini dan sebagainya. Sederhana, karena hidup mereka tidak puas dan aman di dalam Kristus itu, saudara. Dan bagaimana mereka bisa aman? Mereka harus berjalan dekat dengan Tuhan. Dan apa yang kita harus kerjakan untuk mendorong mereka, menolong mereka? Doakanlah mereka kepada Tuhan. Saudara, hanya ketika orang puas dengan the ultimate beauty, dia tidak tertarik lagi kepada kenikmatan-kenikmatan yang lebih kecil. Saudara, kalau hari ini pernah pergi ke air terjun Niagara dan menyaksikan air terjun yang besar itu, menikmati momen di sana, apakah saudara akan terkagum-kagum lagi ketika melihat air terjun kecil, Coban Rondo, Coban Pelangi, si Piso-Piso? Saudara akan berkata, ya bagus sih, cuman ya begitulah gitu. Nggak terlalu menarik sih, karena apa? Saya sudah lihat yang lebih besar, yang lebih dahsyat.
Dan hanya di dalam kedekatan dengan Tuhanlah kita bisa melihat yang paling dahsyat itu. Sehingga godaan untuk mendapatkan penerimaan, untuk mengusahakan sendiri penerimaan, mengusahakan rasa aman, sudah tidak terlalu menarik lagi. Karena apa? Ada yang lebih besar yang kita sudah nikmati. Saudara, hanya di dalam kedekatan dengan Tuhanlah seorang itu akan diubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan artinya apa? Hatinya selaras sama Tuhan. Sefrekuensi sama Tuhan. Hanya ketika hamba Tuhan itu berjalan begitu dekat sama Tuhan, dia bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Merindukan apa yang dirindukan Tuhan. Mengejar apa yang dikejar Tuhan. Mati-matian untuk apa yang untuknya Tuhan mati. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia akan mati-matian untuk apa yang dia mau aja. Dia akan mati-matian untuk agendanya sendiri. Saudara, kenapa saya panjang lebar di sini? Karena inilah intinya, saudara. Mari berdoa supaya setiap hamba Tuhan kita adalah orang yang seperti ini, saudara. Mari doakan mereka. Yang kedua, saudara. Apa yang harus kita doakan untuk hamba Tuhan kita adalah doakanlah supaya mereka dapat perlindungan dan kekuatan di tengah peperangan rohani. Saudara, kita semua orang Kristen itu ada di dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 16 sampai 20 itu berkata, kita itu ada dalam peperangan rohani. Lawan kita itu adalah penguasa-penguasa angkasa yang sedang menyerang kita. Karena itu kita perlu kenakan perlengkapan senjata rohani, lalu teruslah berdoa, katanya begitu. Tapi saudara, ada satu bagian yang khusus yang Paulus ingatkan selain pakai senjata rohani terus berdoa. Paulus bilang, berdoalah juga buat aku. Kenapa? Karena dia pemimpinnya, saudara. Saudara, kalau dalam berperang, ketika kita mau menjatuhkan lawan kita, seringkali cara untuk menjatuhkan lawan kita adalah kalahkan siapanya? Pemimpinnya, bukan? Pemimpinnya hancur, hancurlah semuanya. Saudara, setan akan memakai berbagai cara untuk menghancurkan dan menjatuhkan pemimpin-pemimpin rohani. Memakai ambisi mereka, memakai keakuan mereka, memakai berbagai cara membangkitkan perlawanan-perlawanan terhadapnya. Dan bagaimana mereka bertahan, mereka butuh kekuatan dari Tuhan. Yang berikutnya, mari berdoa untuk kesehatan hamba Tuhan dan untuk kebutuhan mereka. Saudara, salah satu part yang berbahaya dari hamba Tuhan hari ini adalah ada banyak hamba Tuhan yang gak sehat. Umur 30-an diabetes. Umur 30-an cuci darah. Kenapa? Pola hidupnya gak benar. Jam bangun tidur, jam tidur bangun. Makannya sembarangan, gak olahraga. Saudara, saya kira kita perlu dukung hamba Tuhan kita untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Kita perlu berdoa bagi mereka. Tapi saya kira kesehatan tubuh banyak, tubuh yang tidak sehat itu sebenarnya banyak disebabkan oleh stres. Bukan hanya sekedar pola hidup, tapi ada tekanan-tekanan yang datang entah dari mana. Berpindah dari kesibukan yang satu ke kesibukan yang lain, dari problem yang satu ke problem yang lain. Itu semuanya begitu menekan, sehingga sebenarnya secara mental ada banyak hamba Tuhan, pemimpin rohani itu perlu disupport. Mari doakan pada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada mereka kelegaan, kesegaran, istirahat, pembaharuan yang daripada Tuhan itu sendiri. Mari rekan-rekan kita juga berdoa untuk keluarga dan relasi yang dimiliki oleh hamba Tuhan. Sudah menjadi rahasia umum, ada banyak anak-anak hamba Tuhan itu kalau mau jadi hamba Tuhan lagi, itu adalah keajaiban. Ada banyak anak hamba Tuhan yang kecewa sama Tuhan karena ngerasa orang tuanya direbut sama gereja. Orang tuanya selalu hadir buat gereja, selalu ada buat gereja, berkorban habis-habisan buat gereja, tapi tidak pernah hadir buat mereka. Orang tuanya sepertinya menjadi dewa kalau di gereja, tapi menjadi pribadi yang lain kalau di rumah.
Saudara, ada banyak anak hamba Tuhan yang akhirnya bukan hanya tidak mau jadi hamba Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kita perlu dukung hamba-hamba Tuhan dalam urusan keluarganya. Karena kalau dia tidak mampu mengurus keluarganya dan memuridkan keluarganya, bagaimana sebagai satu keluarga dia bisa jadi teladan untuk jemaat. Itu tidak gampang, itu sangat sulit, saudara. Dan mereka perlu disupport oleh kita. Saudara, jangan sekedar carikan pasangan hidup buat hamba Tuhan kita, kalau hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita single. Carikan yang bisa benar-benar support dia, saudara. Itu yang keempat. Yang kelima, mari saudara, yang terakhir kita berdoa untuk pelayanan pemberitaan firman yang dilakukan oleh hamba Tuhan kita. Berdoa apa? Supaya Tuhan membukakan pintu-pintu, kesempatan-kesempatan, supaya hamba-hamba Tuhan dan pemimpin rohani ini bisa menyatakan firman Tuhan. Boleh menyatakan firman Tuhan dengan jelas. Bukan hanya sekedar dengan jelas, boleh menyatakan firman Tuhan dengan benar dan berani di tengah dunia yang sudah tidak mau dengar yang namanya kebenaran, saudara. Saudara, mari berdoa supaya di tengah-tengah pelayanan firman yang dilakukan oleh hamba Tuhan kita, ada pertobatan, ada pertumbuhan yang Tuhan berikan, sehingga itu melegakan dan menyegarkan juga, saudara. Saudara, marilah secara rutin berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan khotbah, saudara. Jangan sampai kita hanya datang lalu kita ngerasa, aduh dia lagi yang khotbah. Aduh, panjang deh gitu. Aduh dia lagi yang khotbah, stres deh. Lalu kita mulai scrolling sana sini dan sebagainya. Saudara, mari warta saya kira diberikan buat kita bukan sekedar informasi, tapi warta diberikan supaya kita ingat siapa-siapa saja yang minggu ini, yang minggu depan, yang bulan ini, Tuhan kasih kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya. Doakanlah mereka. Doakan supaya Tuhan buka jalan dalam persiapan mereka. Supaya Tuhan berbicara kepada mereka dalam persiapannya. Supaya Tuhan menitipkan 1-2 kalimat melalui apa yang dia katakan kepada kita. Saudara, kadang mempersiapkan firman Tuhan itu gak gampang, saudara. Hamba Tuhan seringkali terdistraksi ini itu. Sampai Kamis malam, Jumat malam itu kadang-kala masih begini. Aduh gitu. Saudara, betapa mengerikannya di Jumat malam, di Kamis malam itu. Kalau seorang hamba Tuhan itu kepikir begini, matilah saya. Saya mau ngomong apa, Tuhan mau ngomong apa. Nanti si ini pasti akan kritik lagi. Nanti si itu pasti akan ngomong lagi. Nanti si itu akan begini, si itu akan begitu. Betapa beratnya jadi hamba Tuhan kayak begitu, saudara. Saudara, bukankah akan lebih indah yang dirasakan kalau di Kamis malam di tengah kementokannya itu. Dia ingat, oh tapi si jemaat itu pasti doakan saya. Ya pasti udah baca nama saya. Dia pasti masukkan saya jadi pokok doanya. Akan ngerasa tidak sendirian, saudara. Akan ngerasa ada orang yang bersama-sama dengan kita. Saudara, dengan kita mendoakan pengkhotbah, saya percaya itu mengubah sikap hati kita juga ketika duduk. Kita datang bukan sekedar, aduh ini dia ngomong dari apa sih? Karena kita mendoakan, kita tahu Tuhanlah yang sedang menitipkan sesuatu. Perhatian kita menjadi berbeda. Saudara, ini 5 hal yang saya kira dengan sederhana kita bisa jadikan pokok doa rutin kita untuk hamba Tuhan kita, saudara. Ada orang yang menyingkatnya menjadi begini. Pray for your pastor. Pray for the personal life. Pray for the administration work. Pray for the sermon and study. Pray for the trials and tests. Pray for the overseas. Pray for the resources. Berdoa untuk hidup pribadi rohaninya. Berdoa untuk pelayanan administratif yang dia kerjakan. Berdoa untuk khotbah-khotbah, pembinaan-pembinaan yang dia sampaikan. Berdoa untuk ujian-ujian dan
pencobaan-pencobaan yang dia hadapi, dia bisa bertahan dan teguh di sana. Berdoa untuk pekerjaan penggembalaan yang dia sedang kerjakan, dan berdoa untuk kekuatan, kesehatan, keperluannya. Saudara, dengan kita menjadi pendukung hamba Tuhan dan pemimpin rohani kita, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan akan anugerahkan bagi mereka. Saudara, kalau kita pernah nonton National Geographic, saudara pasti tahu, saya suka National Geographic begitu ya. Kadang saya suka nonton bagaimana singa berburu, saudara. Singa berburu itu tidak akan langsung plak datang sergap, nggak akan, saudara. Singa itu akan ngendap-ngendap dulu, dia akan memperhatikan dulu. Memperhatikan calon mangsanya. Kalau ada kawanan kambing, dia akan lihat dulu kawanan kambing mana, di antara kawanan itu yang mana yang mungkin paling lemah. Bukan sekedar yang paling lemah, biasanya dia akan memperhatikan dulu mana yang sendirian atau ketinggalan. Setelah dia memastikan yang mana yang paling lemah, yang sendirian, yang ketinggalan, itulah yang dia kejar, saudara. Saya kira itu firman Tuhan juga. Perhatikanlah musuhmu si iblis. Ya seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dimangsanya. Saudara, jangan biarkan pemimpin-pemimpin rohanimu tertinggal sendirian. Mari sebagai satu jemaat kita ingat mereka, doakan mereka, dukung mereka. Mari saudara kita berdoa. Saudara, mari pakai waktu ini, saya ajak kita untuk mengingat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di gereja ini. Mengingat penatua-penatua, majelis-majelis, pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh dan berikan buat gereja ini. Rekan-rekan, mari dengan sederhana berdoa untuk apapun yang engkau ingat. Pergumulan apapun yang engkau tahu yang mereka miliki. Mari pakai kesempatan ini, berdoalah buat mereka. Mintakan anugerah Tuhan buat mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dan kami bersyukur. Karena kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendirian. Engkau, Allah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami dan menyertai kami. Dan Engkau juga memberikan kepada kami keluarga rohani yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup sebagai satu keluarga rohani yang baik ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Teruslah tolong dan dorong para pemimpin rohani kami untuk boleh berjalan dekat dengan Engkau. Boleh memahami isi hati-Mu, boleh diubah menjadi serupa dengan Engkau, menemukan kepuasan dan kecukupan hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Mungkin kami tidak tahu dengan jelas apa yang menjadi pergumulan mereka, karena selama ini mereka menanggungnya sendiri. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon Kau berikan kelegaan, kami mohon Tuhan Kau berikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan, firman yang berkuasa itu tetap diberitakan. Berita firman itu boleh disampaikan dengan jelas, dengan berani. Sehingga ada banyak orang boleh dituntun kepada Engkau ya Bapak. Tuhan, kami berdoa, biarlah pemimpin-pemimpin kami ini boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang dikuasai oleh Engkau. Dan dengan demikian menggembalakan dan mengarahkan kami kepada Engkau. Tuhan, pimpin dan tuntun mereka terus menerus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin.